kita akan bahas topik seru. Topiknya tentang networking. Judulnya networking versus not working. Yang gue undang hari ini bukan lain, bukan orang baru. Kalau buat gue, buat lo orang mungkin saatnya berkenalan. Makhluk ini makhluk yang menjadi manusia. Jadi sahabat gue namanya Jody Arya Prabawa, panggilannya Bro Jody, ada yang manggil Ustadz juga. Orangnya pokoknya ilmunya tuh kalau bisa dibilang itu bisa dibilang jenius, sedeng, keblenger, tapi in a positive way. Dia adalah founder dan CEO dari New Centra Group, seorang transformational entrepreneur, pembelajar multidisiplin yang saat ini menjabat sebagai konsul kehormatan mewakili pemerintah Republik Tanzania untuk Indonesia dan juga sebagai wakil ketua komite tetap Kadin Indonesia yang sehari-hari antusias dalam membahas tentang aktualisasi potensi dan pengembangan diri manusia melalui kiprahnya yang juga sebagai certified trainer di NLP coaching dan certified instructor of hypnotherapy. Without any further ado, I welcome Bro Jody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi akhirnya juga kita bisa ngobrol dengan layar dan ditonton banyak orang gitu ya. Biasa ngobrolnya di kafe, di sekitaran banyak orang gitu, beda ya. Benar. Gimana kabar, Bro? Baik, Bro. Wah, syukurlah. Dan gue lupa tambahin, beliau juga adalah seorang musisi. Mati nggak lo? Musisi weekend, edisi weekend. Gitu. Bro, gimana kabar? Ya, alhamdulillah berkah selalu, sehat, semuanya oke, dan masih banyak yang bisa disyukuri. Amin. Bro, ya. Selama 3 bulan terakhir, Bro, apa yang menjadi tantangan dalam aktivitas lo atau dalam bisnis lo? Yang pasti beberapa proyek itu kena dampak ya, gitu. Nah, beberapa proyek itu kaitannya dengan cara bekerja, terus pelaksanaan proyek itu juga bukan bermasalah, tapi tertunda, gitu. Tetapi kan semua orang juga mengalami itu, gitu. Nah, jadi memang secara 3 bulan justru kalau secara negatif sebetulnya nggak ada, dalam artian kalau misalnya kita lihat penundaan-penundaan ini justru memberi kita ruang untuk lebih tajam lagi nih menganalisa, evaluasi. Nah, kalau di gue sendiri jadi ada banyak waktu untuk mereview. Ya, mereview ke belakang ini karena gini, prinsipnya gue pakai prinsip ketapel lah. Ya, ketapel itu kalau kita bicara ditarik ke belakang, makin ke belakang jadikan momen untuk mundur ke belakang. Suara lo tadi agak breaking, Bro. Ketapel kalau ditarik ke belakang gimana, Bro? Kalau ditarik ke belakang, itu dia makin jauh lo tarik ke belakang, ketika lo lepas, makin jauh pula melesat ke depannya. Oh iya, jadi betul. momentum ini untuk pakai gaya pegas atau gaya ketapel ini, nah itu yang gue pakai, gue jadikan analogi ke situ. Karena memang relevan, gitu. Oke. Bro, bisnis bagian mana yang terdampak banget, Bro, yang lo punya, yang lumayan terdampak? Atau industri yang lo sekarang sedang handle? Oke. Yang paling terdampak itu konstruksi ya, gitu. Kedua adalah kaitannya dengan renewable energy. Karena nggak mungkin kita akan lakukan instalasi dan sebagainya. Terus lagi juga beberapa pembiayaan itu kaitannya dengan APBD misalnya ada alokasi. Dan salah satunya juga lampu jalan, itu terhenti juga karena alokasi ini lebih penting dipakai untuk kebutuhan masyarakat ketimbang dipakai untuk infrastruktur, gitu, for the time being. Ada satu sebetulnya yang terdampak juga yang kaitan dengan training,
Itu tetapi bisa Si Eki disiasati baru dengan join, model-model begini. Eki baru join, Eki baru join, Oh, Eki. oke. Eki Bali. Om Eki, selamat datang. Nah, jadi seperti Lanjut itu. bro. Kalau yang training, yang consulting bisa disiasati dengan model Zoom atau apa namanya online meeting lah. Jadi kalau itu dibilang terdampak secara proses enggak, cuma ada perubahan media aja, gitu. Oke. Bro, pertama gue mau ngucapin thank you udah mau live bareng gue dan officially welcoming you to acara Bincang bareng Bro Neil as my honorable guest Jody Arya Prabawa. Gue udah gemes udah lama banget dan ini adalah sekalian menghilangkan rasa kangen ya bro. Ini kan kalau teman-teman lama ini pasti gue gemes gitu kan. Dan topiknya kenapa kita bahas networking versus not working? Karena menurut gue hari ini gue akan prolognya adalah tiap kali gue misalnya bicara sama banyak sekali mentor, coach, pengusaha, pelaku usaha dan sebagainya, itu ada satu elemen yang selalu dibicarakan tentang relasi. Jadi networking itu part yang penting, berarti relationship is part yang penting dalam bisnis dan khususnya dalam bisnis ya kalau kita ngomong. Nah, tapi kan networking itu ya lo udah tahu kayak gue cerita sama lo ya. Networking itu versinya macam-macam ya kan. Betul. Dari yang Dragon Ball sampai ke kadal ada gitu bro. Nah gimana sih kan tergantung ilmunya gitu kan, tergantung pengetahuannya juga, tergantung style dan artnya juga. Nah, lu bisa nggak kasih sedikit ya tampolan lah buat gue lah. Apa sih yang lu maksud dengan networking versus not working? Oke, mungkin gue nampolnya dari sisi networking dulu ya. Gitu. Networkingnya itu kayaknya cukup common gitu. Jadi gue tampolnya ini networking. Networking itu sebetulnya banyak kalau berangkat dari negatifnya dulu, ya dia konotatif itu bahasanya konotatif ya, dan itu identik misalnya networking apa MLM, networking apa nyales dagang gitu kan, kemudian networking apa manipulatif misalnya, networking apa pencitraan ya, gitu. Dan networking misalnya adalah satu lagi itu kaitannya dengan panjat sosial misalnya. Itu dari sisi negatif dulu ya, gitu. Nah, semua ini bisa betul, bisa enggak, sebetulnya terletak pada niat. Karena kalau prosesnya akan mirip-mirip. Kecuali ya, dalam networking tadi gitu, kita gagal menyadari bahwa ruhnya networking itu kan silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang rezeki. Dalam konteks saling mengenal, ruhnya kan saling mengenal nih networking nih. Jadi yang lo bilang, relationship kan. Nah, dalam saling mengenal ini, gue siapa, gue bisa apa, dan biasa ngapain, dan gue kenal orang tersebut, dia siapa, bisa apa, dan biasa ngapain. Dari situ, kalau memang terjadi sesuatu yang katakanlah bisnis atau something good yang bermanfaat, ya alhamdulillah kan gitu. Kalau enggak, mungkin enggak sekarang, bisa nanti. Karena prinsipnya kita nggak pernah tahu, yang sekarang kita biasa aja nggak ada kebutuhan, tiba-tiba di suatu hari ya terjadi kan gitu, dan sebaliknya. Nah itu dari sisi networking kalau kita bisa menyadari esensinya ruhnya tadi saling mengenal ya gitu. Nah tetapi juga networking kadang identik dengan kondisi di mana kita memanipulasi penampilan, memanipulasi kesuksesan, memanipulasi keadaan atau sifat-sifat atau gesture yang kita tampilkan ke orang. Nah, di sini seringkali jadi masalah. Selama itu tidak merugikan siapapun di networking model begitu, ya udah monggo gitu kan. Tapi begitu lo merugikan orang, tanda kutip misal orang ketipu dalam mengambil keputusan dan apapun, nah itu jadi masalah. Nah, itu sering konotasi negatifnya networking ke sana. Nah, tetapi kalau kita lihat ruhnya tadi itu saling mengenal silaturahim, artinya kita menjelaskan diri kita kepada orang lain, sebagaimana orang lain akan melakukan hal yang sama ke kita, dalam kerangka tadi, saling mengenal. Nah, saling mengenal bukan cuma nama,
saling mengenal, tahu Iya. lo kerjanya apa, skill lo di mana, gitu kan. Yo. Nah, baru dari situ, ketika jadi bisnis, gitu kan, ya alhamdulillah. Ketika enggak jadi bisnis, namanya belum, bukan enggak. Kita Iya. nggak pernah tahu, Iya. dan gue yakin ya kita berdua sering ngalamin lah. Dengan Iya. seseorang yang 10 tahun kemudian ketemu, baru terjadi bisnis. Tapi selama sekian tahun sebelum 10 tahun itu, ya cuman temenan tok. Gitu. Jadi nggak ada salahnya juga, gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Iya. Nah, networking, ya on the contrary, networking kalau menurut gue lebih ke lo mau networking, tapi lo berharap lo ketemu orang langsung jadi investor lo. Lo mau ketemu orang langsung setuju dengan ide-ide lo. Nah, itu networking. Kenapa networking? Karena nggak ada shortcut seperti itu. Apalagi misalnya manipulasi. Bedakan dengan lo pitch decking ya. Window dressing itu masih halal, itu masih sah tuh. Gitu kan. Tetapi ketika masuk lebih dalam, ya jangan nipu misalnya. Nah, lebih jauh lagi gesture. Gitu. Kadang-kadang, wah, kayak lo nih. Gue suka dari dulu gaya lo kan ceplas-ceplos apa adanya kan gitu. Dari mulai gue enek sampai gue menikmati kan gitu kan. Nah, tapi makanya nah itu dia. Karena lo apa adanya banget gitu. Jadi sometimes annoying gitu, tetapi gue lihat originalitas lo itu selalu ada. Dan sampai detik ini, lo masih begitu, dan itu yang gue suka. Gitu. Nah, tetapi banyak orang khawatir untuk jadi dirinya sendiri ketika dalam dia konteks networking. Nah, maka dia cari jalan pintas. Ya, dia melakukan ya pencitraan yang sifatnya manipulatif. Nah, itu cenderung masalah. Kenapa masalah? Karena orang suatu hari ketika terjadi konflik, lu keluar aslinya, orang itu baru lihat, nah terangkat semuanya jadinya. Mendingan ya begini aja udah gitu. Ada konflik, nggak ada konflik, gue begini ceritanya. Nah itu, jadi networking itu menurut gue lebih ke jalan pintas. Lu berharap semuanya akan berhasil, but actually in reality, ya kalau semuanya lancar, mungkin nggak ada masalah. Begitu sedikit saja ada konflik atau apapun, itu akan jadi isu yang lebih besar. Gitu bro. Oke. Jadi teman-teman, gue sama Jody mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya, Jod. Kita pernah ngomongin topik yang similar, Jod. 2 tahun nih? 2 tahun kayaknya, 2 tahun. 2 tahun. Oke. Dan serunya waktu itu ada satu pembicaraan yang memang ada bagian dari diskusi itu yang akan gue bahas hari ini. Dan bagian dari diskusi itu adalah lu pernah menceritakan that one of the best way of networking is to be interested in a person. Attitude itu gimana sih ngedevelopnya? Kadang-kadang begini bro, gue ceritain lo sebuah case atau sebuah situation. Misalnya gue nonton lu, terus gue terkesima sama lu, terus gue punya kesempatan bertemu lu di sebuah event, dan gue bilang sama lu, wah gue udah nonton video lu, gue amazed sama lu, terus langsung ucuk-ucuk gue nembak ke lu, bro, gimana nih kalau gue ada opsi-opsi bisnis, lu bisa bantu gue nggak? Gini. Nah, itu kan istilahnya gue menyodorkan what I want from you, bukan I'm interested in you. Nah itu gimana tuh bro? How should a person act? Oke, kalau gue tangkap gini, sebetulnya salah satu next step-nya, kalau dari gue ya, setelah menyadari networking itu ruhnya apa, esensinya apa, tadi saling mengenal dan untuk silaturahim, ya. Next step-nya sebetulnya adalah benefit-nya apa kan gitu. Nah, benefit di sini sebenarnya terkait dengan pertanyaan lo tadi, ya. Seringkali itu tentang diri gue, bukan tentang diri orang yang sedang gue approach. Nah, bagaimana kita bisa let's say tadi lo bilang itu kita beneran pengen atau interested kepada orang itu kan gitu. Nah, sebetulnya balik ke kita. Ketika kita ketemu siapapun, ya, ini ada yang namanya likability. Orang boleh nyebutnya likability, orang ada nyebut chemistry, ada vibes gitu ya, dan macam-macam lah. Atau rasa nyambung gitu ya, sambung rasa. Ada yang lagi bilang itu rasa nyaman, tapi nyaman jangan terlalu jauh juga sampai pengennya senderan misalnya kan. Jadi masalah juga itu. Nah, jadi likability ini secara kita masuk sedikit ke neuroscience ya. Gitu. Secara neuroscience, dan ini nggak perlu dibahasakan neuroscience juga, artinya semua manusia nalurinya dalam konteks likability atau chemistry tadi, itu otaknya itu, otak kita, subconscious kita mencari similarity, kesamaan. Dalam arti seluas-luasnya. Dia cara ngomongnya sama lo, sama gue. Terjadilah repo. Kalau dalam ada repo kan, build repo. Membangun ya sambung rasa. Tuh. Nah, dalam konteks repo tadi atau sambung rasa tadi, itu subconscious kita mencari kesamaan.
Ya, kesamaan itu tadi dari gesture, cara lu ngomong, pilihan kata-kata, gitu kan. Kemudian pakaian, termasuk identitas ya, gitu. Istilahnya gini, termasuk contoh pilihan politik. Gue nggak terlalu peduli lu biang kerok atau bukan, selama pilihan politik lo sama gue sama, gitu. Gue CS nih, atau langsung nyambung atau langsung nyaman misalnya. Contoh ke situ ekstrimnya. Nah, jadi likability ini akan muncul dan bisa kita munculkan pada diri kita sendiri supaya kita enak kepada orang ketika kita lagi networking ini adalah dengan mencari dari orang ini apa yang kira-kira similar dengan gue, entah dalam obrolan itu hobi atau dalam at a glance-nya itu cara dia ngomong gitu kan, pilihan kata, background pendidikan gitu. Nah, itu semua bisa dicari, bisa digali. Karena sedikit banyak apalagi zaman sekarang pasti akan selalu ada kesamaan yang lebih mudah. Misal terkait dengan akses terhadap sosial media atau pola interaksi dalam sosial media. Kita semua pakai. Pasti ada kesamaan pola interaksi mirip-mirip. Nah, kita bisa masuk dari pintu itu. Nah, sehingga ketika kita bicara likability kepada orang dalam networking, kita nggak melulu langsung direct kepada gue perlu sesuatu dari lo atau I want something. Lo udah tertarik nih sama orang ini. Pintu itulah yang lo pakai. Gitu. Karena ketika orang sudah nyaman gitu dalam arti dia juga ngerasa oh nyambung nih sama gue. Nah, lo bisa menggali karena intinya networking adalah kan problem solving sebetulnya. Ya, kita bermanfaat bagi orang itu apa dan sebaliknya. Nah, kalau kita bicara kayaknya gue liat YouTube lo tadi bahasa lo ya. Gue liat YouTube lo, gue liat profile lo dan kayaknya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bareng, lo langsung jumping ke what you want. Itu sebetulnya tidak masalah as long as what you want itu berpotensi juga what that person wants as well. Gitu. Nah, tetapi, kalau itu belum tergali, ya jangan masuk ke situ. Karena nanti jadi beda, dia akan withdraw kan, dia narik diri. Wah, tadi gue udah nyaman-nyaman, ujungnya ada udang di balik rempeyek, misalnya kan gitu. Nah, itu yang perlu kita jagain juga. But basically nggak ada masalah, tapi asalkan repo tadi sudah terbangun, sambung rasanya sudah dapat dulu. Gitu, pada level yang kalau di NLP ada pacing and leading gitu ya. Gitu. Nah, menurut gue sih seperti itu, pintunya di situ. So, nggak ada masalah mestinya. Oke. Gue pengen cerita, tapi gue lagi mikir kata-kata yang bagus. Oke. Pengalaman lu ceritain gue pengalaman lu dalam bernetworking. Jadi, ada hal yang mungkin lu pernah belajar dari mistake, atau ada orang yang pernah nyebelin lu, gitu kan? Dalam bernetworking, dan itu mungkin bisa menjadi sebuah apa ya, picture for me, for the audience, that oh iya mungkin once upon a time gue pernah pakai cara ini dan cara ini nggak benar sebenarnya atau not effective gitu. Oke, sebetulnya sih kalau konteks pembelajaran hidup soal networking itu ada dua yang membekas sekali di gua. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan rasa pede gue, karena gue bisa tahu banyak hal nih. Ya, with my knowledge, gitu kan. Wah, gue bisa akan bikin orang amazed kepada gue, gitu kan. Dan dalam konteks with my knowledge, gue bisa melakukan apa saja dengan sukses. Nah, ternyata by the end of the day, gue ketemu satu orang, ya sudah meninggal, salah satu pengusaha besar juga, gitu ya. Nah, itu ada obrolan yang singkat banget. Waktu itu gue gue jadi moderator, itu mungkin udah lama banget ya, sekitar tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2008-2009 gitu. Nah, setelah selesai acara, dia pembicara, gue moderator gitu di sebuah restoran gitu. Launching. Nah, gue ngobrol sedikit sama dia. Dan saat itu karena gue liat dia sesuatu dan gue bukan sesuatu, ada kecenderungan untuk gue tampilin apa yang gue tahu dan apa yang gue punya dong. Gue harus impress dia dong. Gitu. Nah, at some point, yes, gitu. At some point, gue terlalu banyak gitu melakukan itu, over lah gitu, over exposure. Dia cuman nyolek gue, nepak bahu gue yang kiri, pak gitu ya. Cuman bilang gini, ada yang lebih penting dari apa yang kamu tahu, yaitu siapa yang kamu kenal. Karena semua yang kamu tahu tadi itu belum tentu bisa bikin kamu sukses kalau kamu tidak kenal orang-orang yang tepat. Jadi terkadang dia bilang lebih penting gitu, siapa yang lo kenal ketimbang apa yang lo tahu. Nah, itu pukulan besar tuh di gua. Artinya ini orang satu ngebaca gue gitu kan. Gitu. Oke, yang kedua adalah ya benar gitu. Ya your network is your net worth kan gitu. Gitu. Nah, tetapi dalam konteks itu bagi gue yang terpenting adalah knowledge is important, ya, tetapi gue tidak setuju bahwa knowledge is power. Knowledge is not power.
Knowledge Oke. baru menjadi power kalau lo implementasikan, kalau lo amalkan. Nah, kebanyakan kita seneng koleksi knowledge, teori dan sebagainya, training dan ini itu, tapi meraktekinnya nanti dulu kan gitu. Nah, tapi dengan tahu itu seolah kita sudah begitu. Nah, ini persoalan nih. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kaitannya dengan take it personal. Kadang-kadang ada suatu ketika kita dealing dengan orang, deal-nya udah mau close, dan itu gede banget value-nya. Cuman tiba-tiba nih orang tuh, apa ya bahasanya tuh, resek banget lah. Ya. Gue tadi mau pakai bahasa lo, tapi karena ini forum umum gitu kan, nggak mungkin gue pakai bahasa yang biasa lo pakai, ya nggak? Nah, pokoknya nih orang rese abis gitu kan. Akhirnya gue emosi, sampai gue tembak gini, kalau emang lo nggak mau deal bisnis sama gue, nggak usah. Tapi lo jangan buang-buang waktu gue, gitu. Dan akhirnya beneran nggak jadi, ribut kan. Di kemudian hari, ya ketika itu sudah terlambat semua, ya dia minta maaf dan dia cerita bahwa dia sedang ada persoalan dengan keluarganya, dengan rumah tangganya. Nah, sehingga waktu itu dia nggak lagi dalam kondisi emosional yang baik, yang produktif, yang positif. Dan gue merespon itu dengan sama negatifnya. Akhirnya batal itu. Gitu. Dan batal ya, dia tetap jalan kan, karena dia yang punya project. Gue kehilangan, tapi dia minta maaf ke gue. Di sisi itu gue ngerasa, oh gue bener nih. Tetapi nggak membawa keuntungan apapun dengan gue benar. Karena gue kehilangan project itu, however gue benar. Gitu. Nah, dua hal itu yang selalu gue ingat, ya, bahwa akhirnya lo nggak pernah tahu, ya, pengetahuan lo tidak akan cukup kalau lo tidak bisa membangun hubungan dengan siapapun yang boleh jadi suatu hari akan bisa ngebantu lo. Yang kedua tadi itu, jangan take it personal gitu. Ada orang gimana lo pikir orang itu begitu ke lo. Kita semua pasti punya masalah. Kita semua punya perjuangan. Orang yang lo lihat lagi keren, cengar-cengir, duitnya macam banyak banget, even duitnya banyak, nggak mungkin nggak punya masalah. Ya, dari yang tidur di kolong jembatan sampai yang tidur di penthouse tertinggi di dunia pun pasti punya masalah gitu. Nah, artinya di situ gue belajar dengan cara yang sangat mahal gitu, bahwa don't take it personal. Karena lo nggak pernah tahu sebenarnya orang itu kenapa, bukan ke kita gitu. Nah, dua hal itu kalau gue pikir peristiwa yang menurut gue sangat penting, membekali gue untuk networking ke depannya. Gitu, bro. Bro, kalau networking, kalau kita ngobrol-ngobrol networking itu itu kan ada tujuannya kadang-kadang ya. Dan itu punya ilmunya juga. Tunggu, gue mundur dulu. Networking itu bisa mengakibatkan terjadinya sebuah kolaborasi. Setuju nggak lo, bro? Sangat setuju. Sangat setuju ya. Tapi bukan berarti kolaborasi menciptakan networking tidak pernah bisa kan? Kolaborasi menciptakan networking. Oke, menurut gue sih itu kalimat unik. Karena kalau kolaborasi berarti kan orangnya udah ketemu kan, udah saling kenal. Nah, tetapi jadi nggak networking bisa, dalam kan? konteks ini bukan nggak bisa, mungkin terbalik kalau dalam konteks kenalnya. Tetapi kalau networking kita bicara sesuatu yang produktif, boleh jadi kolaborasinya terjadi, tapi visinya belum sama, chemistry-nya belum sama, jadi nggak ketemu, nggak lari bareng ke arah yang sama. Baru networking nggak terjadi, mungkin kalau konteksnya kita geser ke situ. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau membangun sebuah networking dan kita masuk ke sebuah organisasi. Apa sih tips dan langkah-langkah yang efektif agar kita itu setidaknya memiliki rambu-rambu yang bermanfaat buat kedua belah pihak dalam menjalankan networking? Karena pada intinya kadang-kadang orang itu ya bahasa pengalaman gue pribadi lah, waktu awal-awal gue ikut organisasi, gue itu menargetkan untuk mendapatkan calon customer awal sekali waktu gue masuk, ya kan? Dan 3 bulan kemudian gue stres kan, gila, ini mah susah, nggak mungkin bisa closing ya kan, gayanya macam-macam. Dan lu sama gue di satu hutan yang sama kan, ibaratnya gitu. Nah, disitulah kita bertemu ya. Nah, habis itu, di situ gue belajar bahwa lu nggak bisa buru-buru mendapatkan klien dengan iming-iming networking makes customer atau makes a potential business atau makes a potential business basically or profit. So dari saran lo, apa sih tahap yang paling baik? Jadi begitu orang mulai, apakah dia harus ikut sebuah organisasi
Apakah dia bisa mulai dari mana dulu? Gimana sih membangun that, cultivating that qualities so we can develop that networking skill? Oke, gue menjawab dari pengalaman gue personal ya, gitu. Artinya pola ini bisa saja cocok juga dengan orang lain, bisa juga enggak, gitu. Tapi kita semua pasti punya pola yang unik masing-masing. Nah, kalau dari pola gue pertama, gue harus lihat dulu, apakah misalnya gue mau cari target nih ya, gue mau closing ya, dalam konteks gue mau mencapai sesuatu yang sifatnya adalah terukur, ada niatnya, ada tujuannya. Nah, di situ gue harus lihat dulu orang yang akan membutuhkan dari apa yang gue mau tawarkan ini nongkrongnya di mana, adanya di mana, gitu. Nah, setelah gue mengidentifikasi itu, mereka let's say adanya di organisasi A atau adanya di sosial media kelompok atau grup apa misalnya WhatsApp dan sebagainya. Gitu. Nah, dari situ baru gue akan lihat, perlu nggak gue masuk langsung ke situ atau tidak? Lebih efektif mana? Karena misalnya gini, gue masuk ke situ, tapi kemudian yang terjadi adalah gue cuma ikut hype-nya aja, nongkrong, cihuy dan sebagainya, tapi nggak produktif, itu juga jangan. Buat latihan iseng-iseng sih oke lah gitu, tapi kalau kecemplung ke dalaman, kelamaan, jangan. Nah, tetapi bisa juga, gue cukup mengenal siapa influencer di kelompok itu, di grup atau organisasi itu misalnya, nah itu yang gue approach. Satu, gitu. Nah, itu bisa juga bisa ada multiplier effect-nya lah. Gitu. Nah, dari situ, yang kedua adalah, tahap selanjutnya, gue perlu mengidentifikasi juga, ketika gue bicara sama orang, gitu, gue perlu tahu, apakah dia orang yang relevan atau tidak dengan solusi atau offer yang gue mau berikan ke dia nih, yang gue mau sampaikan. Kalau enggak jangan dipaksakan, tapi jadikan teman. Gitu. Kalau mungkin kalau kita bicara funnel, ya digital marketing funnel gitu kan, kan ada awalnya lead aja kan gitu. Nah, lead selalu terkonversi menjadi klien kan gitu. Nah, jadi bisa saja keep it as a lead. Sekarang belum, mungkin nanti iya. Paling tidak sudah terjadi silaturahmi atau saling kenal tadi gitu ya, bahwa oh dia tahu kalau dia perlu apa-apa itu dia bisa kontak gua dan dia tahu kemana ngontek gua gitu. Nah, itu tadi yang keduanya kaitannya dengan mengidentifikasi. Jadi jangan ngotot juga gitu kan, harus beli barang gue nih gitu. Ya kan, itu jadi masalah juga gitu. Tetapi ada cara ketiga sebetulnya, ada langkah ketiga yang tanda kutip secara nakal gitu. Secara dunia sales ini sih sah-sah aja ya gitu, selama tidak menipu siapapun. Gitu, adalah kita menciptakan needs-nya. Kadang-kadang orang itu nggak benar-benar butuh gitu, tapi kita bisa create satu kondisi di mana ada semacam scarcity dan fear of missing out. Jadi kalau lu nggak ikutan pakai jasa gue atau barang gue yang gue tawarkan, lu kayaknya nggak terlalu keren. Teman-teman lu soalnya pakai, gitu. Nah, itu pada tingkat yang terburuk adalah kita membuat orang membeli sesuatu yang dia nggak perlu dengan uang yang mungkin dia nggak punya, untuk nyeneng-nyenengin orang yang dia nggak suka, gitu kan. Nah, itu persoalan. Okay? Nah, tetapi itu bisa terjadi, gitu kan. Nah, ini salah satu sisi abu-abu cenderung gelapnya dari dunia networking, gitu. Karena akhirnya kita saling mempengaruhi, gitu. Nah, tetapi sisi positifnya adalah bagaimana kita punya sesuatu, karena gini, kita harus yakin dulu dong, kita nawarin sesuatu itu, kita memang yakin dengan produk atau jasa tersebut. Kalau kita sendiri nggak sure, orang itu nggak perlu belajar psikologi, nggak perlu belajar NLP whatsoever, untuk dia bisa ngerasain. Lu aja nggak sure sama apa yang lu omongin, gitu. Apalagi ke gue nih, gitu. Ini ada apa nih, kan gitu. Nah, sehingga kita harus pastikan dulu, gitu, bahwa solusi yang kita tawarkan ke orang itu, solusi yang memang keren, kalau misalnya dia akan pakai itu. Nah, tetapi sebetulnya, cara yang paling baik kalau dari pengalaman gue, bukan nawarin solusi kepada orang atau siapapun yang kita akan bikin jadi perlu. Yang terpenting justru kita tahu dulu orang-orang yang akan gue targetkan ini punya problem apa, gitu. Jadi love the problem lah kalau bahasanya S. Moria ya, Lean Stack itu, love the problem gitu. Jadi jangan lo kemana-mana bawa palu, karena everything looks like paku nanti gitu kan. Gitu. Nah, tapi lo tahu dulu, oh orang kumpulan ini perlunya jasa atau produk model begini. Gue punya nggak? Kalau nggak punya, ya sudah gitu. Tetapi kalau gue punya, ya mulai proses itu, gitu. Nah, jadi menurut gue sih langkah-langkahnya itu, dan itu penting itu. Kalau ke kita ya, untuk menikmati itu semua. Ya. Ya, thank you bro. Bro, lu pernah nggak ngalamin lu lagi mencoba meng-approach seseorang, dan lu udah menggather information secara eksternal terhadap orang itu.
pas lu samperin orangnya nggak banyak bacot, tipenya very quiet, dan lu kayak frozen mau ngomong apa, pernah nggak lu? Pasti dong, bukan pernah, itu artinya masih akan berlangsung gitu ya. Sekarang ini pun gue ada ketemu orang begitu gitu. Artinya gini, gue ngerjain PR gue riset tentang nih orang, profilnya sampai hobinya sampai lingkarannya lah. Jadi gue pede banget gitu. Begitu ketemu gue mulai buka percakapan as if misalnya, oh itu terkait dengan apa yang dia suka tanpa gue tahu gitu bahwa dia suka itu gitu. Gue panjang lebar, ya biasanya orang itu cuman ngeliatin, nyengir, kebetulan bule ya. Gitu, ada bule gitu ya, dan dia jadi partner bisnis gue sekarang gitu. Dia cuma nanya balik, jadi produk lo apa, hobi lo gue udah tahu gitu, produk lo apa. Nah itu pertanyaannya singkat banget, dan itu ya kalau pakai bahasa lo begitulah gitu kira-kira. Tapi ya udah gitu, karena dia langsung, gue nikmati kelangsungannya itu gitu kan. Nah, tetapi gue agak tensin juga gitu kan, gila gue ngomong panjang lebar, dia jawab ya sekarang gue udah tahu hobi lo tapi gue belum tahu produk lo gitu kan. Jadi dia nggak ngerespon gue dengan teknik-teknik open-ended question gitu kan, biar mengembangkan percakapan, build rapport gitu kan, mirroring, wah kita pakai itu teknik ya, nggak jalan gitu artinya. So sometimes ya nggak ada one size fits all lah gitu ya, jadi ya nggak ada rumus yang baku gitu. So lo harus lihat respon orang itu di depan lo langsung, dan lo sesuaikan dengan bagaimana mereka ngerespon lo. Oke, bro. Jadi teman-teman, ini kebetulan gue tuh kalau sama Jody itu hari ini tuh kalem kita berdua. Biasanya gue sama dia tuh jedot-jedotan kalau ngomong itu, karena different perspective. Tapi kita sama-sama in a good energy. Jadi we try to extract from each other. And gue akan mulai tanya sama lo, bro. Dari pandangan lo, bro. Yang mana yang lebih penting, bro? Networking first or business first? Ini gue deh. Iya, lu jangan flashback. Iya, jangan flashback. Kita pernah melakukan keributan nih atas pertanyaan ini gitu. Gini, kalau gue lihat secara filosofis dan pragmatis ya, ini bisa disatukan ya. Mungkin secara kecenderungan lebih baik ya dari bisnis jadi teman gitu ya, dari bisnis jadi network gitu kan, ketimbang teman lo bisnisin. Oke. Nah teman dalam hal ini network terus lo bisnisin, nggak melulu itu buruk, artinya ini nggak berlaku hitam putih gitu ya gitu. Tetapi kalau dari sisi yang gue amati gitu akan lebih indah gitu rasanya dari teman bisnis jadi teman beneran, jadi network kita gitu kan. Kita dapat hal-hal baru lagi, dapat teman-teman baru lagi dari orang tersebut yang awalnya bisnis sama kita. Karena apa? Itu salah satu indikator bahwa berbisnis dengan kita dia nyaman, maka dia buka networknya kepada kita gitu. Bahwa dia nyaman itu berarti boleh jadi karena kita melakukan dengan sesuai ekspektasi dia atau bahkan mungkin lebih. Nah itu kira-kira kalau dari gue mungkin itu jalan tengahnya. Oke, amazing. Jadi jawabannya adalah business first or networking first? Depends. But most likely, kalau mau create jadi network, business first. Karena di situ ujiannya. Itu di situ ujiannya, apa namanya? Lo nggak gitu di mata dia untuk generate something yang more commercial atau profitable gitu. Bro, ada satu statement yang barusan lo ngomong yang membuat gue penasaran. Banyak orang bilang, lo kalau mau mulai bisnis nggak usah ribet, bro. Lo lihat dulu di sekeliling lo, teman-teman lo, network lo misalnya gitu ya. Dan lo bisa menawarkan mereka dulu. Lo start with your circle gitu kan. Correct me if I'm wrong. Pemahaman itu, gue tuh agak-agak ada contradiction, di kepala gue. Jadi begini, di satu sisi, when you start something new, you start with people around you, right? You start talking to people around you, converting them into potential customer, bener dong? Bahkan mungkin bisa juga potential investor atau potential partner, we never know. Nah, itu kan berarti kalimatnya kalau dibalik tadi, berarti gue start with the friends towards the business, ya, benar nggak? Nah itu satu. Kedua, faktanya juga mayoritas friends never support.
Friends misalnya lu nawarin gue, let's say assuming, ya kan, lu nawarin gue, let's say whatever, you know, bro, gue bisa menghemat listrik di rumah lu. Udah bangke lu udah ngomong menghemat listrik buat gue ada solusinya misalnya. Gue masih nawar kayak monyet gitu kan. Dia udah, ini teman gue sendiri nawarin gitu. Nah kan kadang-kadang itu kan itu yang membuat kita memikir friends should support one another, bukan squeeze one another, ya kan? Nah, my question is, gimana sih kita mengadress all these thoughts yang barusan gue share sama lu, supaya lebih lurus dan terkontekstual dengan baik? Oke. Gue sih pakai biasanya model situasi begitu gitu ya, dengan dua jargon. Yang satu jargon dalam bahasa Inggris yang bunyinya adalah mangan orang mangan sing penting kumpul. Oke. Nah, jargon yang kedua itu kaitannya dengan profitability ya dalam pertemanan. Tapi gue masuk ke yang pertama dulu. Sebetulnya kita mulai bisnis itu kan ada dua cara. Ya, kita sudah tahu ada persoalan orang lain apa yang bisa berpotensi jadi bisnis kita, maka kita create solusinya, gitu. Dan untuk meng-create solusi ini boleh jadi kita nggak bisa sendiri. Kita harus dengan orang-orang yang punya kompetensi sesuai atau saling melengkapi. Dan cara tergampang mencari orang-orang begitu adalah dari teman-teman yang sudah ada, yang kita sudah kenal dan kita sudah tahu. Dengan kata lain, our networks. Kan gitu. Nah, filosofi mangan orang mangan sing penting kumpul sebetulnya arahnya ke sana. Jadi kadang-kadang bangsa kita juga cenderung terbalik memahaminya kebanyakan. Jadi nggak apa-apa nggak punya duit, miskin gitu kan, kere, gembel, susah, yang penting kita bisa kumpul. Nah, padahal ketika lu lagi nggak makan, lu lagi susah, lu lagi gembel, lagi kere, ketika lu kumpul, ya masa iya sih dalam kumpul itu di antara kalian atau di antara kita ini nggak bisa mengenerate atau terpikir sesuatu, gue punya ide nih, ide bisnis gini, tapi gue perlu ada yang bisa skill nyablon misalnya. Terus teman yang lain bilang, oh gue bisa, atau gue tahu orang yang bisa begitu, gue kenal baik itu paman gue misalnya. Nah itu artinya terjadi tuh, terbentuk resources itu muncul di situ. Nah itu tahap yang pertama, gitu kan. Nah tahap yang kedua adalah lu sudah punya produk duluan. Nah produk ini masarin terdekat adalah sebetulnya kepada teman. Tetapi kepada teman seringkali tadi, begitu kita tawarin, teman kita bilang, harga temen dong bro. Nah harga temen ini bisa bikin bangkrut gitu kan. Semua minta harga temen. Udah bukan harga temen lagi, digencet lagi, harga saudara bro. Iya benar. Nah sehingga sebetulnya positioning harga temen ini, itu kaitannya dengan testimoni. Justru kalau kita ada teman yang lagi mau berkembang, mau maju, terlepas dari kita pembicara ada soal harga teman atau harga siapapun atau harga musuh misalnya, intinya adalah sebagai teman, bentuk support yang paling simple, kita endorse. Kita nggak harus jadi selebriti, selebgram gitu ya, atau influencer yang gimana, tapi kita endorse ke lingkaran kita sendiri. Kita nggak usah nunggu ditawarin, kita tawarin. Gue bikin testimoni nggak nih? Karena lumayan enak nih makanan lo, atau produk lo, atau baju, atau masker misalnya gitu kan. Ini keren nih, gue makainya nyaman nih. Gue testimoni atau gue kasih foto aja, gue pakai ya gitu. Gue nggak bisa ngomong atau nulis misalnya gitu. Nah itu sebetulnya cara terbaik dari seorang teman untuk support temennya. Nah kalau kita sesama teman mindsetnya seperti itu akan lebih cepat berkembang, teman kita yang manapun. Nah tapi kalau konteks tadi lebih ke bisnis bareng teman, nah ini juga perlu dijagain. Kadang-kadang saking udah enaknya sesama teman, jadi ngelunjakan gitu. Karena bisnis is business. Teman adalah teman, kan gitu. Ya bahkan kadang-kadang ya orang bicara blood thicker than money atau apapun gitu kan gitu. Ya, tetapi pada prakteknya nggak sedikit juga orang, keluarga, saudara yang ribut gara-gara urusan duit. Gitu kan. Nah, apalagi cuma teman gitu. Itu saudara sedarah gitu. Nah, sehingga perlu kita dari awal sepakati. Justru kalau kita teman sangat baik, kita udah saking pada level yang bisa seenaknya gitu, justru sepakati. Gue seenaknya melo nih, karena kalau nanti udah jalan, soal profit, soal cara kerja, gue akan begini. Temennya jawab, gue juga mau seenaknya sama lo, bahwa gue nggak suka kalau lo begitu. Bisa nggak kita bikin caranya begini? Jadi bersepakat dengan cara yang saling nggak enak, tapi ketemu yang sama-sama enak. Nah, itu bisa jalan tengahnya seperti itu. Karena apa? Ya tadi yang lo bilang, tidak bisa tidak, realitanya salah satu cara terbaik kita mulai bisnis adalah dari lingkaran terdekat kita. Ada resources-nya, ada testimoni, atau minimal early adopter lah kalau dunia bisnis modeling ya. Early adopter-nya siapa? Ya orang terdekat.
ya lingkaran kita, organisasi atau teman-teman di grup WA dan sebagainya. Nah, itu yang perlu apa namanya kita potret dan kita exercise sejauh mana dengan cara apa kita akan menjadikan mereka atau melibatkan mereka untuk startup yang kita baru mulai dalam arti seluas-luasnya. Oke. So, kalau gue simpulkan dengan singkat, berarti networking itu ya kerja, bukan not working ya. Jadi kalau mau bernetworking ya ada kerjanya, ada ilmunya, ada caranya, dan semua harus kita kuasai, setidaknya harus kita pelajari, mau itu teknik logika maupun teknik emosi, itu harus kita kendalikan. Jadi yang kayak tadi lo bilang, jangan baper juga, karena situation, we never know who is going through what situation, gitu kan. Betul. Nah, kalau kita kejebak bro, masuk ke sebuah organisasi yang hype-nya gila, energinya gila, yang insane ya, maksud gue pesannya tuh mendadak lo dari nobody jadi manusia yang paling powerful, you get connected with all this high level people, mau itu government, mau itu ini, and then how do you keep yourself, gimana sih you keep yourself in the awareness, jadi lu kayak dalam konteks sadar, no, ini bukan tujuan gue, no, karena kan kita kepengaruh dengan wave yang sangat kuat, and you know what I mean. Indeed. Oke. Sebetulnya gini, harusnya kita itu memotret dulu, ya. Ketika kita mau gabung dimanapun atau bergaul dengan siapapun, nggak harus bentuk organisasi formal gitu ya. Itu kita harus lihat dulu energinya align nggak. Artinya kita punya cukup energi untuk join di situ. Atau bisa jadi sebaliknya, energi kita ketinggian untuk join di suatu tempat yang energinya lebih low. Nah, dalam konteks itu ada dua perspektif yang mungkin. Apakah lu akan mempengaruhi tempat yang lu tuju atau orang itu menjadi seperti lu, di level lu, atau sebaliknya, lu yang menyesuaikan, mereka dianggap mempengaruhi lu. Oke? Nah, yang manapun itu, sebetulnya kan harus balik lagi kepada niat awal. Bahwa hype itu sebagai sebuah nuansa di kelompok itu, tetapi bisa mendeliver apa yang lu targetkan, why not? Selama lu nyaman untuk ada di situ. Gitu kan? Nah, kadang-kadang pun misal lo nggak nyaman pun, selama lo masih bisa survive dan itu jadi barang gitu kan, jadi proyek, jadi apapun, ya why not gitu, ya survive aja di situ, gitu. Nah, yang jadi persoalan seringkali adalah kita lupa terjun di hype itu, kita lupa niat awalnya apa, gitu kan? Kita kemudian apa namanya miss, gitu. Bro, lo hilang bro. Udah, I'm back. Lo disconnected tadi? Masih kedengeran gue ngomong? Aman? Kedengeran. Aman. Oke, nah jadi oke, good. Nah, jadi apa gue lanjutin, apa namanya, ketika lo ada di situ itu, how to survive it. Nah, seringkali kita lupa kan, ketika ada di situ, kita udah heboh habis-habisan, sumber daya kita kepake juga, waktu, tenaga, pikiran, duit, dan sebagainya, opportunity juga kepake di situ. Secara pergaulan kita oke, semua kenal kita, say hi gitu kan, ketemu di mana aja, temen luar biasa banyak, tapi nggak jadi duit atau nggak tercapai tujuan kita yang aslinya awal kita masuk atau bergabung di situ. Nah, ini perlu evaluasi berkala. Nggak ada salahnya bergaul gila-gilaan, silakan saja gitu, selama itu memberi lo nilai tambah as a person ataupun in terms of professional gitu. Nah, apa namanya, salah satu yang terpenting ya selalu mereview pada saat pasti apapun ada ups and downs-nya ya. Hubungan di dalam rumah tangga pasti ada ups and downs, ada dinamika, gitu kan. Kemudian apa namanya, di dalam itu kita suka lihat kadang-kadang kita mulai mau nyerah, gue mau mundur, gue mau keluar. Nah, momen-momen seperti itu, selama itu masih apa serving your purpose gitu ya, lo perlu ingat ya, kalau bahasa gue pribadi ke diri gue adalah motivations get me started, inspirations keep me going gitu. Nah, jadi dari dua ini gitu ya. Mungkin ada yang orang awal inspirasi dulu ya, tapi ketika sudah di situ, inspirasi itu yang oke, gue bisa mengubah suasana yang non produktif ini menjadi lebih produktif kalau gue melakukan apa misalnya di kumpulan itu gitu. Nah, tetapi ada juga saatnya kita harus berani untuk bilang ini sudah bukan lagi ranahnya gue atau wayahnya gue nih gitu.
Oke, gue mesti mundur teratur gitu, tapi juga ini harus dipelihara juga, jangan mundur dalam arti negatif, kacau gitu, terjadi sesuatu yang jelek, gitu, dijagain juga di situ. Nah itu bro, kira-kira. Bro, one last question. Kadang-kadang orang itu kan dalam kondisi desperate, dalam kondisi working hard, dia pengen berusaha untuk membangun more exposure, more networking. Wah, join WA grupnya kayak setan bro, ikut sini, ikut sana, ikut sini, ikut sana. Nah itu, gue merasa itu, gue pribadi merasa you are creating a lot of noise, gue merasa. Dan gue salah satu orang yang pernah masuk ke arena itu juga. Jadi kenapa ya? Because the desire of wanting to know people. Tapi along the way sebenarnya we really don't take time. We don't take time to actually take the effort to get to know people. Jadi because WA is so virtual, right? Jadi we don't connect well. And menurut lo apa advice lo atau saran lo untuk teman-teman supaya ya kalau mau ikut WA group sah-sah aja silakan, tapi setidaknya awareness macam apa yang perlu ditanamkan agar nggak instead of growing malah merasa drain gitu. Oke. Fenomena itu sebetulnya gue juga amati ya gitu, dan gue juga coba belajar dari situ. Itu kan karena terjadi gini, kita mengalami semacam distorsi halus antara fame and fortune. Seolah-olah semakin terkenal lu, maka pasti duit akan mengalir ke lu. Gitu. Nah, nggak selalu gitu. Ada banyak orang terkenalnya minta ampun. Iya. Nah itu dia. Lu terkenal, orang kenal lu punya program, lu selalu posting whatever gitu yang lu punya gitu kan. Gitu. Orang mungkin akan komplimen lu sebagai bagian dari basa-basi atau beneran memang mereka kagum gitu. Nah tetapi persoalannya seringkali tidak menjadi atau tidak terkonversi menjadi klien. Gitu. Tidak terkonversi menjadi buyers atau transaction atau whatever yang arahnya kepada bisnis atau komersial. Nah, ketika itu terjadi, lo mesti tahu porsinya. Tentu, untuk orang bisa pakai jasa lo, bahkan memberikan lo sejumlah uang mereka karena lo solve their problems, orang itu harus tahu dulu, tahu lo gitu kan. Maka fame di situ ada tempatnya. Gitu. Tetapi jangan sampai ketika fame itu enak, keren, lo ngerasa orang semua, wah kalau gue posting orang gimana gitu kan, yang nge-like ratusan, ribuan, jutaan misalnya gitu, akhirnya lo sibuk untuk cari konten yang virality-nya tinggi, lo sibuk mengolah, lo punya sosial media termasuk lo punya eksistensi dalam grup-grup WA, tetapi lo lupa untuk menggeser itu semua ke arah bisnis lo sendiri. Gitu. Akhirnya apa? Lo terkenal, tapi bisnis lo nggak jalan. Gitu. Nah ini juga masa itu sebetulnya tahapan yang kita alami semua. Gitu. Karena kita harus belajar dari mengalami, dan gue mengalami itu juga. Gue udah istilahnya gue punya brand capital yang oke, gitu kan. Tetapi gimana monetize ini, gitu. Kapitalisasinya seperti apa, gitu kan. Nah itu yang nggak terjadi. Nah ada time yang kita harus cut off bahwa oke, fame gue udah cukup. Sekarang how do I make fortune? Karena banyak juga orang akhirnya udah kaya nggak butuh fame kan, gitu. Tapi semua orang nyari dia, gitu kan. Gitu. Nah, tapi dia duitnya banyak gitu. Bahkan kita nggak kenal, dia nggak peduli juga. Itu gue nggak butuh terkenal, duit gue udah banyak gitu kan. Nah, jadi pola ini yang kita harus pelajari, even kita sebagai startup atau pemula dalam entrepreneurship, maupun kita dalam dunia kerja berkarir sama juga gitu. Kadang-kadang kelihatan tampil, dianggap orang cari muka, ngejilat bos dan sebagainya, malah repot gitu kan. Nah, maupun kita yang sudah lama berkecimpung di dunia entrepreneurship, itu polanya sama. Sometimes fame itu ada harganya, dan salah satu harganya adalah fortune lo, gitu. Dan sebaliknya. Nah, sekarang seninya adalah bagaimana lo melakukan keseimbangan dari dinamika dua hal itu. Nah, jadi jangan over juga, tapi juga jangan kurang juga. Karena orang mau pakai jasa lo, orang nggak tahu lo ada, bagaimana mungkin? Gitu. Dia aja nggak tahu lo ada, gitu. Nah, itu kira-kira. Berarti perlu menguasai setidaknya art of communicating your service or your brand. Instead of being dominant about you and you, gitu kan? Iya, betul. Jangan overexposure lah, gitu. Iya, jangan overexposure. Oke. Ini kayaknya teman-teman yang lagi nonton kita berdua nih, entah mereka tenggelam dalam pembicaraan kita sampai terkesima, ya kan? Sampai belum ada yang kasih pertanyaan, atau keblinger dengan informasi seperti ini, atau pada nggak mudeng. Coba kita tes, kita tanya, guys. Pada masih bangun, apa udah pada ngantuk? Coba yang bangun, kasih jempol. Yang merasa boring, kasih jempol. Yang merasa menikmati, ketik yoi gitu.
Coba. Atau uhuy lah, boleh juga gitu. Oh, masih bangun. Bangun ini. Oke, gue pikir ngantuk, bro. Terlalu menyimak. Sehat, sehat. Sehat, Wih, alhamdulillah. ada Wadah, Bro Mas. Dade. Sehat. Wih, ada Bos Prabowo. Ngeri loh. Iya. Cuma beda Subiantonya doang, ini nggak pakai gitu kan. Tapi bos juga ini. Ada Coach Yudi Chandra, welcome. Tadi ada Anta Ginting juga. Oh, ada Bro Anta ini. Wah. Thank you, Bro. Konser tingkat tinggi. Ya beginilah kalau gua bicara sama Oh, sahabat-sahabat ada gua yang Uhuy udah dari bisa My deep. Sky ini. Bagus. Ada Om Dimas, Dimas. weh. Ya, siap. Gitu. Oke guys, so any questions yang mau tanya silahkan. Yang sudah menyimak ada pertanyaan karena konser tingkat tinggi, apa lo orang pada bingung mau nanya apa? Buat orang introvert. Nah ini ada pertanyaan. Ada saran untuk networking susah buka pembicaraan kan? Dari Oke. Elio Nora Indira. Nah, kalau konteks ini langsung gue jawab ya. Iya, jawab aja, Bro. Oke. Kalau kita bicara introvert, ya sebetulnya itu kan hanya masalah apa ya, approach ya, gitu. Karena pada akhirnya gue sering memetakan itu orang bicara sanguin gitu ya, melankoli gitu kan, flegmatik, terus satu lagi apa itu? Lu inget nggak bro? Ada 4 itu kan? Iya, iya. Satu lagi. Sanguin, pragmatik, melankolis, sama koleris. Koleris. Nah, itu biasanya gue ada bukunya siapa, gue lupa itu ya. Itu dibaginya pakai warna dan itu lebih gampang. Jadi misalnya merah, kuning, biru, sama hijau. Oke. Nah, buat orang-orang yang cenderung misalnya diam, gitu, atau introvert dalam konteks ini, kita generalisasi ya, introvert itu pendiam lah gitu. Nah, gimana memulai networking? Sebetulnya kan untuk mulai networking itu persoalannya bukan kita harus ekstrovert dulu baru bisa terjadi networking, bukan ke situ arahnya. Tapi lebih kepada how do we start? Sebagai seorang introvert misalnya, kita kan persoalan adalah canggung untuk melakukan opening communications, gitu. Nah itu sesuatu yang perlu kita atasi. Jadi introvert kita dalam tendensi pola kerja, gitu ya, secara kehidupan sehari-hari nggak masalah introvert. Tapi kalau sudah bicara how to open communications, gitu, itu nggak ada lagi sebetulnya istilah introvert atau extrovert, gitu kan? Karena apa? Itu masalah necessity, masalah perlu. Nah, tinggal bagaimana melakukan itu bagi orang-orang yang tidak nyaman melakukan itu. Oke. Nah, ketidaknyamanan ini beralasan. Ketika gue misalnya seorang introvert, biasanya gitu untuk mulai percakapan gue takut. Takut pertama adalah gue dicuekin. Takut kedua adalah dikira SKSD. Sok kenal, sok asik banget sih lo gitu ya, sok deket banget sih siapa sih lo gitu kan. Overthinking berarti ya? Ya, overthinking. Nah, yang ketiga misalnya gue takut bahwa ketika gue udah buka gitu kan, terus gue nggak tahu what to do next, padahal itu bersambut, gitu. Nah, ini 3 hal ini sebenarnya berangkat dari pikiran kita sendiri, gitu kan. Sesuatu yang bukan cuma overthinking. Ya biasanya kalau dalam dunia manajemen kita kenal paralysis analysis. Gitu ya. Sorry, terbalik, analysis paralysis ya. Jadi lo terlumpuhkan gara-gara lo terlalu banyak overthinking atau menganalisa kejauhan, gitu. Nah, akhirnya lo nggak bisa atau nggak berani bertindak, bergerak, padahal itu dibutuhkan, necessity. Nah, sehingga caranya adalah lo bisa mulai dan lo lakukan itu mulai, tetapi nggak usah berpikir bahwa ini akan buruk, gitu. Karena itu adanya di pikiran kita aja. Nah, salah satu cara yang paling aman dan supaya percakapan itu berkembang adalah introduce ourselves first, gitu kan. Say hi, salam, gitu. Apapun yang relevan di konteks itu atau dengan orang itu, gitu. Kemudian kenalin diri kita dulu. Gue si ini, gitu kan. Nah, abis itu open-ended questions, gitu, supaya berkembang. Misalnya lagi nonton konser nih, lu kenalan sama cewek, gitu kan, lu sebut nama lo, gitu kan, jangan lu tanya, lu suka banget ya sama band ini ya, makanya lu datang ke sini. Selesai itu jawabannya, iya sama enggak, gitu kan. Nah, tapi iya, gue suka ya, kalau gue nggak suka gue nggak ada di sini, gila juga lo, gitu kan, sampai tanya, kacau, gitu, selesai. Nah, tapi selesai. Misalnya lo bisa dengan pertanyaan adalah lo bisa ke konser ini beli tiket di sini, waktu itu lo dapat infonya dari mana?
Karena waktu gue, nah lo buka di diri lo sendiri, waktu gue nggak sengaja temen gue posting, terus gue tanya, itu beneran mau konser? Nah, itu misal, tapi jangan juga over explanatory ya, gitu. Jadi potong gitu. Kalau gue gara-gara temen gue, gitu. Misalnya itu contoh satu. Kalau konteksnya di pergaulan. Nah, dalam formal gimana? Dalam suatu event gala dinner atau something, ya salah satu cara misalnya kartu nama. Itu bisa cara ya kalau kita nggak atau reluctant untuk ngomong duluan, lo keluarin kartu nama, lo sodorkan ke orang sambil memperkenalkan diri. Gitu. Nah, tetapi fail safe-nya adalah supaya nanti dicuekin ngapain orang, langsung ada kalimat, bukan penutup ya, gitu. Ketika kasih, ini barangkali nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tidak menutup itu, gitu kan. Tapi lo memberi ruang bahwa kalau lo nggak mau ngobrol sama gue, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita sudah terwakili oleh si bisnis card tadi itu. Gitu. Kalau terus, oh ini apa bisnisnya? Itu cenderung orang gitu, kalau orang yang normal. Kecuali orangnya kalau pakai bahasa lo, gitulah gitu ya. Gitu. Begitu terima kartu nama, apaan nih? Oke lah, gitu, atau whatever lah. Gitu. Dan misalnya, oh ini apa bisnisnya mas atau mbak gitu kan? Nah, buka di situ. Oh saya bidangnya ini. Kalau bapak atau ibu atau mas gitu. Nah itu mulai itu open-ended question. Nah kalau udah berlanjut gitu ya sudah jalanin aja terus gitu. Artinya kan kekhawatiran yang tadinya dikhawatirkan di awal menjadi irrelevan semua, udah menjadi nggak beralasan, ya dengan sendirinya harusnya gugur. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan introvert. Karena ini konteksnya adalah bukan tentang introvert atau extrovert, necessity to build network. Oke. Ini ada salah satu aktor Indonesia, namanya Selen Fernandes. Brother gue juga nih. Siap. Terus ada pertanyaan nih dari Mas Prabowo. So, apa peluang bisnis yang menarik bisa kita olah dalam new normal? Bahasanya olah itu. Itu to the point itu namanya. Olah, Ci. Yang bisa mengolah adalah orang yang jadi pengelola gitu. Satu lagi Bang, pertanyaannya nih. Bang, mindset bahwa semua produk bakal, nanti lo pilih, lo mau jawab yang mana? Bang, mindset bahwa semua produk bakal laku asal paham jualannya. Menurut Bro Jody gimana? Oke. Gue jawab yang pertama dulu tadi, yang dari Prabowo ya. Iya. Bukan Prabowo ya, beda ya. Iya, beda. Nah, jadi kalau we got 1.5 minutes left. Let me so you gotta speed make it quick. Yeah. Kalau di new normal di sini adalah kaitannya dengan rebound. Kalau menurut gue, restoran akan buka, ya, hal-hal lain akan buka, tapi dengan tata cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita membantu mereka, mensupport mereka dengan digitalisasi atau apapun, dengan booking system misalnya, untuk mensupport mereka dalam the new method dalam menjalankan bisnis mereka, itu peluang yang mungkin nggak banyak orang saat ini melirik. Karena semua orang sibuk nyari main bisnisnya. Justru kita lihat supporting bisnisnya apa untuk main bisnisnya akan jalan di the new normal ini. Itu peluangnya. Nah, yang kedua tadi kaitannya dengan apa namanya mindset bahwa produk apapun kalau kita tahu cara jualnya pasti laku, itu benar. Bahkan kasarnya, kita bisa bilang, there will always be stupid person in the market. Yang bisa lo tipu, lo bohongin, dan sebagainya. Termasuk, kita nggak tipu, kita nggak bohongin, tapi kita bisa tadi yang di awal kita bahas, kita tweak dia, tadinya dia nggak butuh banget, menjadi kayak butuh banget. Itu juga salah satu consumer behavior ya, psikologinya bisa kita mainkan di situ. Artinya mindset itu nggak salah, dan bisa dilakukan, tetapi alangkah lebih mudahnya, kalau produk itu bisa menjual dirinya sendiri, karena dia ditawarkan, pada orang atau komunitas yang tepat. Itu akan cut banyak proses di tengah itu, in between. Jadi effort kita fokus kepada produk dan sellingnya, ketimbang kepada making people needs our product. Mantap. Oke guys, kita sudah di penghujung acara, jadi kita tinggal 30 detik lagi. So, semoga acara siang ini atau sore ini menjadi manfaat dan bisa membuka pikiran Anda. Bro Jody, thank you so much for your time, for your sharing, for your energy. Bro. Thank you for see you everyone. Me. Yes. Bye. Assalamualaikum. Take care. Yo.